Terus orang-orang yang ke sini itu dari mana saja, Pak De? Ya masih seputaran sini. Seputaran sini aja. Sini, Malang ada sedikit, dari ya Dampit, dari Wajak, dari Renteng, Kasri ya. Iya. Seputaran sinilah, masih seputaran Malang lah gitu. Ya belum begitu banyak, tapi ya alhamdulillah yang mereka sudah merasakan, mungkin ketok tular lah istilahnya. Iya. Dan yang penting kita jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang bersifat syirik lah kita. Iya Pak De. Ini yang bisa saya katakan di sini gitu. Dan mungkin yang penting di sini kita harus sopan santun, jaga, saling menghargai satu sama lain. Karena yang datang juga berbagai jenis sifat manusia, etnis kita saling menghormati, saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Soalnya kan orang-orang ya namanya manusia ya, ada yang bludas-bludus, itu kurang pas di tempat-tempat yang ini. Gitu. Ya kita harus, iyalah anggaplah ini tuh orang tua, kita menghadap orang tua gimana toh? Sebaiknya kita hargai kan gitu. Nah gini, gimana lagi yang perlu ini? Ya sambil kita ngobrol-ngobrol nih Mas. Ya di sini juga alhamdulillah nih sekarang sedang dibangun lah untuk di belakang itu kan. Jadi yang bangunan di sini yang dulunya itu cuma di Mapong, sederhana itu, akhirnya ada yang memberikan donasi itu dibangun ini, jogloan ini, dan juga di belakang itu ada ya. Iya, alhamdulillah semuanya terjadi perkembangan yang katakanlah cukup signifikan. Iya. Karena antusias dari masyarakat sendiri. Ya. Jadi kita harus berterima kasih juga lah sama masyarakat yang membantu, penduduk setempat, dan juga kepada mbah yang di sini ya, terutama kepada Allah. Kita tidak lepas daripada yang Maha Kuasa itu Pak De ya. Kontene Pak De, menurut jenengan ingkang damel pemuda ingkang sak menika niku pripun? Nah, kalau bagi saya bahasa Indonesia saja ya, saya bisa untuk generasi muda saat ini ya jangan lupa sama dengan leluhur. Istilahnya kalau dulu Bung Karno, jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Tanpa adanya leluhur nggak mungkin ada kita. Coba kita bayangkan sekarang anak muda ya terutama. Kalau nggak ada orang tua, apakah ada kamu? Kan nggak mungkin toh. Nah itu aja. Jadi jangan sampai lupa bahwa adanya orang tua, leluhur dan sebagainya menurunkan kita wajib juga melestarikan. Kalau kita lupa pada diri kita sendiri, terutama pada orang tua kita, leluhur kita, ya sama aja kita melupakan Tuhan kita. Karena wakil daripada Tuhan di dunia ini orang tua kita sendiri. Dan leluhur. Gusti ingkang katon niku wong tuwa. Ceritane wong Jawa. Itu kenyataan toh itu. Kenyataan. Maka jangan sampailah kita lupa. Karena kadang-kadang ini ya, nun sewu nih. Pengaruh HP kadang memporak-porandakan budayanya Dewi. Iya Pak De, itulah Pak De, kita ini kan dari tim Sesepuh TV, kita uri-uri budaya leluhur ini biar anak muda ini kersane mboten ical Jawane ngoten lho Pak De. Jadi enggak hilang Jawanya. Jadi kita itu di sini kita sebagai orang Jawa tentunya kita tetap bagaimana tata krama, tepa slira kagem teng Jawi niku kita harus punya itu. Tetap dilestarikan. Dipegang gitu loh Pak De, dados pribadi. Lah kan kita niki kan nggih pun nggih istilahnya apa nggih? Pun wis kesuwur lek wong Jawa niki terkenal karo tata kramane. Ngoten Pak De. Karena pada umumnya orang Jawa itu punya budaya yang adiluhur Mas. Itu kita bukan hanya kelas
Indonesia loh Pak, atau kelas Itu, Nusantara, tapi iya, kelas ada. dunia. dikenal sampai Nah, di mancanegara. Sayang kalau Iya. anak-anak muda sekarang tuh Iya. melupakan hal itu. Ya itu. Cobalah kita kembali ke sejarah, Iya. sejarah masa lalu, Iya. Majapahit dan sebagainya. Iya. Bangsa kita itu sebenarnya bangsa yang unggul Mas. Iya. Bangsa yang berbudi luhur. Ya berbudi luhur, unggul, punya kemampuan hebat. Iya. Tapi kok dia malah nguri-nguri budaya asing. Kok malah bangga karo wong liya. Kan ngoten apa iki. Mulane itu Wong padahal sing wong liya ae bangga nang awake dhewe, kok awake dhewe malah bangga nang wong nanti liya. kalau sudah budaya kita direbut asing atau namanya marah, bengok-bengok zaman kowar-kowar. wayang nah, kan rugi dhewe lah. Nggih. Padahal sekarang bangsa asing itu ini Pak De Banyak belajar, belajar kesenian itu Pak De. Nah, bukan hanya kesenian, bahkan tata krama katrapsilan ya sing ana di Jawa iki memang kan kita sudah dikenal dengan negara yang berbudi luhur dengan tata krama iku mau. Jadi banyak orang-orang dari mancanegara terusnya dari negara-negara Eropa itu banyak yang belajar ke Indonesia. Itu banyak belajar yang di mana itu universitas di Jogja itu Pak De ya. itu. Universitas Gajah Mada itu memang banyak di sana itu ada yang belajar sastra, seni tari, budaya itu pokoknya di sana pusat daripada pengembangan dari budaya-budaya ini. Makanya kan sayang ya, anak muda kita lupa akan sejarah sendiri. Bangsa kita adalah bangsa yang hebat, diakui dunia. Sekarang kalau kita tengok ke belakang, non saya cerita Siti, ya. Zaman Singosari, zaman Majapahit, sepertiga dunia dikuasai Indonesia loh. Ini masa nyata itu, bukan bohong. Hebat. Iya memang dari sejarah. Kalau kita menengok sejarah Singosari, Majapahit itu memang kan sampai ke Asia itu Pak De ya. Itu, Pak De. Bukan Asia Mas, sampai Persia loh kekuasaannya. Kekuasaan Majapahit itu Pak De. Sepertiga dunia loh dikuasai Indonesia. Majapahit khususnya. Kalau kita bukan negara yang adiluhur, yang sing berbudi luhur, kita kan sudah merebut mereka kan itu. Karena di sana itu kan wilayah Majapahit sampai ke sana gitu tadi ya. Nah, satu contoh lagi pembuatan keris nih, kita melenceng sedikit ke keris Mas. Keris dengan batu pamor, pamornya itu ya Mas. Iya. Pada zaman itu bisa dilebur meteor itu dengan kekuatan 15.000 derajat Celcius pada waktu itu. Karena dunia pada waktu itu baru menemukan 7.000 derajat Celcius paling panas. Panas. Menungso Indonesia iso gawe sing 15.000 derajat. Separohnya Mas ya derajatnya. Apa ora hebat, apa ora isin jangan gitu. Nah itu loh. Ya, kita kembalikan ke sana Mas. Iya. Padahal gitu padahal dengan lek dipikir-pikir loh. Kok udah maju ya, Pak. Canggih. Ya karena kalau kita melupakan sejarah akhirnya kita mengadopsi budaya lain kan kita nggak bisa menguasai. Iya. Ya, mereka yang menguasai. Iya. Kalau kita mengadopsi kan luarnya saja toh. Luarnya aja. Kalau kita dalam negeri sendiri kita anukan yang baik kan lebih baik. Bangsa kita dulu aja bisa maju, masuk sekarang malah mundur. Iya, itu berarti. Itulah sayangnya. Mudah-mudahan lah anak-anak muda besok-besok ini ngerti tentang pentingnya leluhur. Bukan pentingnya karena makam, bukan, tapi jasa mereka itu. Jasa mereka. Jangan melupakan. Jangan melupakan sejarahnya lah. Dia bisa dengan seperti contoh di sinilah, mbahnya di sini. Dia bisa meramaikan daerah sini. Tanpa adanya mbahnya mungkin daerah sini juga nggak ramai kan, gitu kan. Nah, apa kita nggak ingat akan jasa mereka? Iya. Nah, tanpa adanya mereka atau mbah yang di sini kan nggak mungkin, Mas. Maka itulah kita ingatlah jasa mereka. Mereka juga nggak minta apa-apa, iya toh? Iya. Mereka hanya ingin anak cucunya besok berkembang baik, desa ini jadi ramai. Nyatanya sekarang udah ramai. Iya. Nah itu.
Kalau terus kita mau lupa ya keliru. Mungkin wonten pitutur-pitutur malih Pakde kagem generasi muda, kagem kita yang sing saat niki. Menika. Kalau saya hanya bisa memberikan sekedar pitutur, Nggih. dan ya kita harus ngerti unggah-ungguh tata krama Jawa. Nggih. Keduanya yang saya rasa penting, Nggih. saya punya pitutur sedikit tapi punya Nggih, monggo Pakde. Nah, semoga bermanfaat ya Pakde nggih. Ojo rumangsa bisa yen durung bisa rumangsa. Itu aja. Itu pendek kalimatnya tapi jangkau Maknanya dalam lah. Iya. Iya Pakde. Ojo rumangsa bisa yen durung bisa rumangsa. Awake dhewe jadi kudu ngrumangsani. Oh ya awake dhewe mung kaya ngene. Iya Pakde. Nah itu. Ngrumangsanono dhewe awake. Iya Pakde. Iya. Keraya ono citoke. Nggih Pakde. Nggih. Nah saya kira itulah yang bisa saya berikan. Ya Iya. mudah-mudahan besok-besok masyarakat apa generasi muda khususnya bisa ikut apa nguri-nguri budaya, Nggih Pakde. nguri-nguri leluhur. Nggih, pangestunipun Pakde. Nah, iya, sama-sama. Mudah-mudahan semuanya sukses. Nggih. Demikian tadi sahabat-sahabat Sesepuh TV dimanapun berada, ulasan daripada Pakde Bambang tentang makom Mbah Soleh yang ada di desa Tajinan, di desa Pandan Mulyo Tajinan Malang Jatim ini. Mudah-mudahan semoga bermanfaat bagi kita semua apa yang sudah disampaikan atau yang diulas oleh Pakde Bambang. Dari kami, bila ada tutur kata kesalahan, kekhilafan, kami menyampaikan ulasan tentang Mbah Soleh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.